Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yakunu lahu ridhan waliya mardiyan 'inda rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah di awal menjelang tibanya tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan karunia, bisa diberikan hidup, bisa diberikan kesehatan, bisa diberikan kesembuhan, sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan sanak saudara kita. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini dalam rangka menyongsong datangnya tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa hidup di muka bumi ini. Tentunya Allah memberikan kesempatan kita hidup di muka bumi ini tanpa adanya alasan. Tentunya banyak sekali tugas-tugas yang harus kita lakukan, tugas-tugas yang harus kita kerjakan dalam mengisi kehidupan ini. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, konsep hijrah dalam Islam itu kalau dilihat secara terminologi banyak sekali definisi. Hijrah kalau melihat dari sebuah hadis, faman kana hijratuhu ila malin fa hijratuhu ilal mal. Faman kana hijratuhu ila imra'atin fa hijratuhu ila imra'atin unkihaha. Artinya, barang siapa hijrahnya itu karena harta, maka hijrahnya itu untuk harta tersebut. Begitupun ketika hijrahnya dia untuk menikahi perempuan, maka dia pindahnya itu untuk perempuan tersebut. Artinya ketika melihat hadis ini secara terminologi, ternyata hijrah bisa diartikan sebuah niat. Sebuah niat kita bagaimana dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu itu apa. Nah, itu hijrah dilihat secara terminologi kalau melihat hadis tadi. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, ternyata hijrah bisa diartikan niat. Tentunya Nabi memberikan informasi kepada kita dalam menyikapi kehidupan atau dalam melakukan sesuatu harus konsisten dengan niat. Itu ya. Apapun yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang tulus, dengan hijrah yang tulus atau dengan niat yang baik, maka tentunya akan menerima atau mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian kalau kita melihat hijrah secara histori, ternyata hijrah ini muncul atau tahun baru Hijriah ini muncul ketika Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini juga harus kita luruskan bahwasanya pindahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu bukan Nabi seorang pengecut atau Nabi bukan seorang penakut. Jadi pindahnya Nabi dari kekangan kafir Quraisy pada saat di Mekah, kemudian pindah ke Madinah itu bukan karena Nabi takut, tapi semata-mata berdasarkan wahyu
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Buktinya ternyata kehadiran Nabi di Madinah itu memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah. Karena pada saat itu memang orang Madinah atau masyarakat Madinah sering terjadi peperangan, perang saudara. Perang saudara sering terjadi, bahkan banyak sekali korban, banyak sekali memakan korban. Sehingga mereka mencari solusi, siapa ini yang mampu menyatukan masyarakat Madinah pada saat itu. Ternyata mereka mendapatkan informasi ada sosok manusia yang disebut dengan Muhammad. Dia itu dijuluki Al-Amin. Dia adalah orang yang mampu mempersatukan masyarakat yang bertikai. Terbukti ketika Ka'bah direhab, kemudian Hajar Aswad diturunkan, kemudian setelah Ka'bah itu direhabnya sudah selesai, ketika Hajar Aswad mau diletakkan di tempat yang asal, ternyata dari masing-masing kabilah menganggap bahwa dirinya lah yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempat semula. Ternyata Nabi memberikan solusi, sudah tidak usah saling berantem, tidak usah saling berperang. Ayo, kepala suku, masing-masing kepala suku dipanggil, Hajar Aswad ditaruh di atas mungkin sarung atau di atas kain, kemudian sudut masing-masing kain tersebut dipegang oleh kepala suku, sehingga tidak terjadi perdamaian. Dan informasi itu sampai kepada masyarakat Madinah pada saat itu, sehingga konflik yang terjadi di Madinah itu bisa redam, bisa selesai ketika munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para hadirin wal hadirat, Nabi meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah bukan karena Nabi itu seorang pengecut, bukan karena Nabi itu seorang penakut. Kenapa? Karena Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah itu berdasarkan wahyu dari Allah dan memang sudah diidam-idamkan oleh masyarakat Madinah pada saat itu. Dan terbukti ketika Nabi berada di kota Madinah ternyata disambut baik oleh masyarakat, bahkan mereka berbondong-bondong untuk mempersilahkan Nabi singgah di rumah mereka, dan seterusnya cerita seperti itu. Jadi para hadirin wal hadirat yang saya hormati, ternyata hijrah itu sendiri muncul berdasarkan perpindahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hijrah juga bisa diartikan dengan niat, berdasarkan hadis Nabi, faman kana hijratuhu ilal mal, faman kana hijratuhu ila imro'atin, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta atau untuk perempuan agar dia bisa menikahinya, maka hijrahnya itu untuk sesuatu yang dia niatkan itu. Artinya dalam momen ini mari kita hijrah dalam konteks perbaiki niat kita. Apalagi di suasana pandemi hari ini, mari kita luruskan hati kita, mari kita luruskan niat kita, jaga protokol kesehatan, laksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, karena dengan melakukan ikhtiar zahiriyah, insya Allah kita akan dibebaskan dari musibah atau malapetaka ini. Dan tentunya bukan hanya lahiriah, niat tadi, hijrah tadi, hati kita yang paling penting adalah bagaimana terus akrab dengan Allah, bagaimana terus bersahabat dengan Allah, sehingga secara fisik kita sudah melakukan ikhtiar, yaitu menjaga prokes, dan juga secara batin kita sudah niat atau sudah berhijrah selalu bersahabat dengan Allah, sehingga apapun penyakitnya, apapun virusnya, apapun keadaannya, ketika kita sudah dekat yang memiliki atau yang mempunyai penyakit itu, maka apapun yang terjadi akan terasa indah. Kenapa kita anggap itu perih?
Kenapa kita anggap itu adalah musibah besar? Kenapa kita anggap bahwa itu adalah malapetaka? Karena kita masih melihat dengan sudut pandang kita. Karena kita masih melihat dengan mata kepala kita. Kita belum mampu melihat dengan kacamata Allah. Sehingga penting yang namanya hijrah batin kita dengan Allah. Mari kita niatkan menggabungkan hati kita dengan Allah. Zahir kita juga maksimalkan untuk menjaga diri kita, memakai masker, sering cuci tangan dan seterusnya. Hati kita satukan dengan Allah, sehingga kalau sudah terjadi demikian, apapun yang terjadi di dalam diri kita, maka semuanya akan terasa indah. Dan tentunya para hadirin wal hadirat yang saya hormati, tubuh kita ini akan selalu stabil, tubuh kita ini akan selalu sehat ketika jiwa kita sehat, ketika niat kita dengan Allahnya sudah baik. Maka ketika jiwa ini sehat, itu akan berpengaruh kepada fisik kita, kepada tubuh kita. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya jauh dari sifat marah, dengki, hasud, atau benci terhadap sesama, mereka melihat semua yang ada di alam semesta ini dengan penuh kasih sayang. Saya yakin orang yang seperti ini jiwanya sehat dan akan berimbas kepada jasadnya juga akan sehat. Kenapa? Karena munculnya penyakit itu ternyata lebih didominasi dari faktor intern kita, dari dalam diri kita. Ketika dari dalam diri kita ini muncul kerisauan, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang melebihi batas, maka secara otomatis berdampak kepada tubuh kita. Imunitas tubuh kita akan menurun. Ketika imunitas tubuh kita menurun, maka secara otomatis tubuh kita pun mudah terserang penyakit. Karenanya kuncinya para hadirin wal hadirat adalah bagaimana niat kita menjaga diri kita hijrah ini untuk lebih baik kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Tenang, damai, itu yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Agar apa? Agar imun kita semakin kuat, imun kita semakin hebat, dan tentunya fisik kita pun nantinya akan sehat. Mudah-mudahan dalam menyongsong tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, kita oleh Allah mampu hijrahkan hati kita dengan taqarrub ilallah. Hijrahkan tubuh kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, sehingga ketika keduanya itu kita padukan, insya Allah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam diri kita, akan semuanya terasa indah. Tidak ada yang mengerikan di dunia ini, tidak ada yang sesuatu yang menakutkan di dunia ini, kecuali ketika kita jauh dari Allah. Jadi kuncinya adalah bagaimana mengakrabkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di momen hijrah ini kita menjadi sosok hamba yang lebih baik, yang lebih istiqomah, yang lebih menebarkan kebaikan kepada setiap sesama manusia. Itu saja, selamat tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Jazakumullah ahsanal jaza. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.